Halo Mas Nur, ketemu lagi kita Mas Nur. Ketemu lagi Mas Ray. Kali ini kita akan membahas kemerdekaan Mas Nur, karena Ya, ini pas 17 Agustus momennya, ya. kita akan membahas kemerdekaan dari perspektif tasawuf Mas Nur Tasawuf. ya. Terima kasih juga pada teman-teman yang selama ini telah subscribe dan telah Ya, menonton video kita video Mas Nur kita. ya. Kalau ada masukan boleh disampaikan juga Mas Nur ya, bisa ditulis Ya, di komen betul. atau di DM ke kita Mas Nur ya. Oke Mas Nur, Ya. ini kan 17 Agustus Mas Nur ya. Ya, Dulu Soekarno, Bung Hatta, dan juga para founding fathers yang lain itu kan memberikan kemerdekaan bagi kita gitu ya, ya. dari penjajahan Belanda. Tapi saat ini kan kita udah merdeka Mas Nur. Hmm. Cuma sebagai pribadi, sebagai Ya. manusia, apakah betul kita sudah merdeka gitu. Nah kita akan melihat dari sudut pandang tasawuf nih Mas Nur. Ya, ya, ya. Sebenarnya kalau kemerdekaan atau kebebasan manusia dari sudut pandang tasawuf itu gimana Mas Nur sebenarnya? Jadi kalau kita lihat pembahasan Rumi, memang Rumi membagi dua bentuk kebebasan atau kemerdekaan. Ada kemerdekaan dari dimensi luar, ada kemerdekaan atau kebebasan dari dimensi dalam diri. Nah, fokus Rumi sebenarnya bukan kemerdekaan dari dimensi luar, tapi kemerdekaan dari dimensi dalam. Cuma kalau kita berhasil merdeka dari dimensi dalam diri kita, otomatis kita mudah untuk merdeka dari yang di luar. Kan merdeka itu kan merdeka dari, kan? Oke. Atau bebas dari. Nah, selalu Jadi ada sesuatu yang relasi. Relasi. Kalau bebas dari dalam atau merdeka dari dalam itu maksudnya bebas dari apa itu Mas Nur? Eh, Seperti pembahasan-pembahasan sofistik lainnya dalam tasawuf, kita melihat ada pembahasan tentang tazkiyah, bebas dari hawa nafsu dan seterusnya. Itu kan itu disebut dengan kebebasan dalam dimensi internal kita, sehingga kita berkehendak atas diri kita sendiri. Kadang kita tidak berkehendak atas diri kita sendiri, Mas. Maksudnya kita dikendalikan oleh apakah imajinasi, apakah syahwat kita atau nafsu kita. Kita tidak punya kekuatan seolah-olah ya, kita tidak punya kekuatan untuk melawannya, seperti itu. Makanya kan kalau kita lihat dalam diri selalu ada gejolak gitu, selalu ada pertentangan dalam diri dan kita harus melawannya. Jadi perlawanan atas diri kita sendiri. Karena kalau menurut beberapa sufi juga musuh terbesar kita sebenarnya Diri kita sendiri. Tapi kebebasan di sini apa bisa diartikan seperti apa? Kalau di ayat itu kan ada ayuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iya. Itu bagaimana untuk mencapai diri yang tenang itu Mas Nur? Apakah diri yang tenang itu adalah ciri dari diri yang merdeka, yang bebas atau? Nah, yang menarik dalam bacaan saya di tafsir-tafsir sofistik, sebenarnya nafsul mutmainnah itu adalah nafsul ammar dan lawwama itu sendiri yang dikendalikan. Dikendalikan oleh Diri kita. Maksudnya. Nah, ketika dia bisa dikendalikan, dia menjadi mutmainnah, kayak gitu. Tenang kan? Nah, kalau ammaroh dia tidak tenang, Mas. Dia selalu bergejolak, mengajak kita ke sana kemari karena sifat syahwat itu seperti api. Itu kan bergelora terus. Jadi dia tidak akan pernah tenang. Nah, saat kita bisa menenangkan, akhirnya dia menjadi mutmainnah. Jadi ayuhan nafsul mutmainnah sesuatu yang diperjuangkan ya, bukan yang diperjuangkan, given, bukan given, ya perjuangkan. Dan makanya kan yang mengajak kalau ayat itu ya, Tuhan mengajak ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji, kembalilah. Jadi siapa yang diajak Tuhan? Yang punya nafsul mutmainnah. Okay. Jadi siapa yang diajak kembali oleh Tuhan? Yang punya nafsul mutmainnah. Kalau kita tidak punya nafsul mutmainnah, kita belum bagian yang diajak untuk kembali oleh Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita lihat misal uswah hasanah kita kan pasti ke Kanjeng Nabi maksudnya. Kanjeng Nabi itu pasti kan nafsul mutmainnah gitu. Nah itu given atau achievement juga maksudnya. Karena sebagian filsuf juga berpendapat bahwa kenabian itu adalah pencapaian dan harus begitu. Karena kalau saya sekedar duduk mendapatkan kemuliaan, ya itu bukan kemuliaan, Mas. Artinya kita merendahkan kenabian juga kalau menganggap betul. Itu hanya saya sekedar duduk di sini menenangkan diri, tahu-tahu dipilih Tuhan. Menurut saya itu bukan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah sesuatu yang mesti diraih susah payah. Ada perjuangan. Ada perjuangan sehingga kita raih gitu. Jadi
kalau konteks pada kemerdekaan ini maksudnya Agustusan gitu ya, perjuangan kita sebagai manusia sebenarnya untuk menjadi merdeka itu belum selesai ya, karena kita punya musuh di dalam diri. Yang oleh Rumi disebut dengan kebebasan internal. Kebebasan internal. Nah, terkait dengan kebebasan nih Mas, saya juga mau ngutip Rumi juga ya. Iya. Jadi kan konon kabarnya Tuhan memberikan amanah kepada langit, kepada gunung gitu ya. Yang dalam ayat Al-Quran. Betul, nggak ada yang berani menerima. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Padahal manusia dia menumpahkan darah, kebodohan gitu. Nah, Rumi menafsirkan bahwa amanah itu adalah kebebasan gitu maksudnya, kebebasan untuk free will, untuk berkehendak Mas. Iya. Jadi kalau kita lihat ayatnya itu kan disebut dengan ayat amanah ya. Amanah. Dalam ayat amanah, dan kemudian amanah itu diberikan kepada semuanya, yang lain menolak, fahamalal insan, dan kemudian manusia yang memikulnya. Nah, kemudian menarik ayatnya ditutup dengan wakanal insalu zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim dan jahil. Gitu. Tapi yang mengambil amanah adalah manusia. Kemudian Tuhan menutupnya, sesungguhnya manusia itu zalim jahil. Jadi ditutup dengan dua dimensi, kezaliman dan kejahilan. Nah, sehingga begini, kalau di konteks yang tadi itu free will ya, free will bukan dalam pengertian kehendak bebas mau apa saja, bukan, tentu bukan itu yang dimaksudkan. Bukan bebas tanpa batas. Bukan bebas tanpa batas, tapi yang dimaksud ini adalah bagaimana ikhtiar kita itu kita gunakan, kehendak kita gunakan sehingga kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Itu. Karena begini, yang lain seperti bumi, dia punya kesadaran, lautan ya, kalau dikatakan itu gunung lautan, jadi dia punya kesadaran terhadap Tuhan, tapi dia tidak punya kesadaran atas dirinya. Nah, kenapa dia menolak? Karena dia sadar bahwa dia ini cuma punya kesadaran ilahiyah, tapi tidak punya kesadaran atas dirinya. Yang punya kesadaran atas dirinya adalah manusia. Jadi manusia ini selain dia sadar atas Tuhan, dia punya kesadaran juga atas dirinya. Nah, tidak semua makhluk punya dimensi itu. Nah, sadar atas diri itulah kenapa dia punya itu, karena Tuhan memberikan dia satu bentuk ikhtiar, pilihan bebas terhadap dirinya. Dan itu bahkan malaikat pun nggak punya maksudnya? Nggak punya. Dia punya, cuma ada dimensi lain yang dia tidak punya, syahwat. Jadi makanya kalau kita ikut gagasan filosof, malaikat itu adalah akal tanpa syahwat, manusia itu adalah akal plus syahwat, ditambah dengan syahwat. Kalau dia bisa mengendalikan syahwatnya, dia melampaui malaikat. Kalau dia tidak bisa menundukkan syahwatnya, dia lebih rendah dari binatang, seperti dalam ayat Al-Quran. Artinya kalau malaikat itu taat kepada Tuhan, itu bisa dibilang ya wajar, karena dia memang fitrahnya begitu gitu Mas. Ya begitu, cuma malaikat itu tidak bisa naik, tidak bisa turun. Stabil. Stuck. Dan dalam Al-Quran, innalahu maqamun maklum. Jadi kami ini makomnya sudah maklum, sudah wama minna illa lahu maqamun maklum. Mentok maksudnya. Mentok. Makom maklum itu maksudnya sudah makom yang sudah di situ. Jadi malaikat itu tidak bisa naik, tidak bisa turun. Nah, manusia bisa naik, bisa turun. Gitu. Nah, ketika bisa mengendalikan dirinya, dia bisa melampaui malaikat. Melampaui malaikat, kalau tidak bisa dia lebih rendah dari binatang. Nah, itulah kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan dalam syair lain Maulana Rumi bilang bahwa raja sejati itu adalah dia yang menguasai dirinya ya maksudnya. Dirinya. Bukan pikirannya menguasai dunia. Kadang kita menganggap bahwa raja itu adalah yang pikirannya menguasai dunia. Betul. Tapi ini sebenarnya sejalan dengan Syekh Akbar Ibn Arabi juga maksudnya. Iya. Di dalam menata diri dengan tadbir ilahi kalau edisi Indonesianya sih. Oh, tadbiratul ilahiyah. Tadbiratul ilahiyah itu bahwa setiap kita sebenarnya memiliki kerajaan yang dengan ribuan pasukan maksudnya, imajinasi, persepsi dan itu yang harus dikendalikan maksudnya. Iya. Cuma kan kita itu sering terjebak bahwa ingin mengendalikan orang lain gitu maksudnya. Gimana nih Mas? Nah, problem kita satu, memang kita lebih asik keluar. Kita jarang asik ke dalam, Mas. Nah, itu problem besar, apalagi sosmed ya. Setiap hari kita scroll gitu kan. Buka medsos, kemudian scroll postingan orang ini orang posting apa sih hari ini. Nah, itu maksudnya satu dimensi yang memang kita lebih sibuk keluar. Lebih memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang lain. Itu problem modern sih. Betul. Padahal kalau kita kembalikan kepada tasawuf dan kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar ya,
kebahagiaan dan juga perjuangan kita yang terbesar adalah melawan diri, Mas Nur. Melawan diri. Ada tips nggak, Mas Nur, kira-kira apa yang bisa diambil untuk bekal gitu ya dalam melawan diri ini, Mas Nur? Nah, kalau kita masuk dalam ranah tasawuf, perlawanan atas diri itu adalah suatu usaha yang kita lakukan sampai akhir hayat, Mas. Nggak akan ada ujungnya ya? Nggak ada ujungnya. Kenapa? Karena begini. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengkebiri syahwat. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk mengontrol. Artinya dia dibiarkan hidup tapi dikontrol. Syahwat itu kan pemberian Tuhan ya. Syahwat itu bukan datang bukan dari luar, tapi dia adalah pemberian Tuhan. Dari dia positif. Cuma Tuhan merintahkan untuk mengontrol. Gitu, mengontrol. Tidak dimatikan secara tidak dimatikan. Jadi dalam ranah riyadhah, latihan atau bagaimana mensucikan diri dalam Islam adalah kita tidak dibenarkan untuk mengkebiri syahwat, hawa nafsu, tapi yang ada adalah dikontrol. Dikontrol itu lebih sulit daripada mengkebiri loh, Mas. Kalau kebiri ya udah selesai. Selesai gitu kan. Selesai. Kalau ini dibiarkan hidup. Biarkan hidup tapi dikontrol. Itu susah. Makanya dia sampai akhir hayat. Makanya kalau ditanya tipsnya, nah tips itu begini, tipsnya itu sederhana sebenarnya. Pertama, perhatikan yang kecil-kecil. Saya selalu mengatakan demikian, perhatikan yang kecil-kecil. Karena kalau kita tidak terbiasa dengan yang kecil-kecil, jangan harap kita bisa mengendalikan yang besar. Nah gitu. Iya. Nah, gitu. Karena kan kebanyakan kita ya, para aktivis gitu, pas dulu zaman kuliah, kita ingin mengubah dunia gitu. Dengan berbagai pikiran yang gitu, yang memukau gitu ya. Nah, ini justru Mas Nur mengatakan bahwa mulai dari yang kecil gitu ya. Kayak ini Mas Nur, saya teringat Agim ya, kayak dari yang kecil, dari hari ini gitu ya, dari saat ini gitu. Tapi ini Mas Nur, menarik ketika tadi Mas Nur bilang bahwa perjuangan melawan diri ini sampai akhir hayat gitu. Akhir hayat. Kita juga sering dengar bahwa sebagian sufi gitu ya, ada yang merasa makomnya udah sampai Tuhan nih. Terus dia merasa berhenti untuk riyadhah gitu. Gimana tuh Mas? Perjuangannya, saya udah ini nih, nafas saya udah nafas Ar-Rahman. Saya tidak pernah ya menemukan sufi klasik yang dia mengatakan saya sudah sampai di sini. Karena begini, kalau dia sudah mengatakan itu berarti dia sudah berhenti berjalan. Karena begini, harus dipahami, kita berjalan kepada hakikat yang tak terbatas. Dan mestinya perjalanan juga nggak terbatas. Nah, karena Tuhan adalah hakikat tak terbatas, maka perjalanan menuju Tuhan adalah hakikat yang tak terbatas pula. Nah, sehingga kita tidak boleh mengatakan saya sudah di sini saja, cukup di sini saja, saya puas dengan ini. Nah, itu sama saja kita pada saat itu sebenarnya kita sudah mati dalam konteks perjalanan rohania. Kita sudah mati, selesai maksudnya. Sudah selesai. Jadi tidak bisa main klaim bahwa saya udah sampai Tuhan nih, jadi udah nggak terikat sama syariat. Kan kadang ada juga yang mengklaim. Iya. Oke. Menarik Mas Nur, mungkin Mas Nur juga akrab dengan pemikiran sosiolog Iran, Syariati gitu, lulusan Sorbonne. Dia bilang bahwa penjara diri, karena kita temanya tentang pembebasan diri, itu hanya bisa dilakukan dengan cinta, kata dia Mas Nur. Nah ini, karena dia membagi 4 penjara manusia ya. Salah satunya adalah penjara diri yang terdalam. Nah ini yang kontekstual dengan tema kali ini, dia menyarankan cinta ini. Nah ini Mas Nur kan sering nih ya, itu deh, sering membahasnya dengan sudut pandang Rumi gitu. Ternyata dari sudut pandang sosiolog juga sama Mas Nur, bahwa pembebasan diri itu dengan cinta Mas Nur. Nah karena begini, hanya cinta yang punya kekuatan untuk melangkah tanpa pamrih, tulus, ikhlas, dia tidak mau apapun. Itu hanya cinta gitu, yang lain nggak bisa. Makanya kenapa para sufi selalu menekankan tentang cinta, bukan hanya dalam sisi romantisme ya, bukan, sama sekali bukan itu, tapi kekuatan yang ada pada cinta itu dia bisa mendobrak apa saja gitu kan. Makanya kata Majnun, meskipun di rumah Laila ada serigala kan, aku akan melompatnya hanya untuk mengetuk pintu rumah Laila gitu. Kenapa? Karena ya dia sudah didorong oleh kekuatan cinta. Makanya tidak ada yang bisa menahan kekuatan cinta.
Gitu. Makanya saya selalu mengatakan jangan pernah nasihati orang yang sedang jatuh cinta. Percuma. Percuma. Gitu. Karena kenapa dia terjerat oleh kekasih gitu. Dia sudah dijerat oleh kekasih. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Syariati gitu kan. Tapi menarik yang tadi Mas Nur katakan ya bahwa cinta itu mengajarkan ketulusan. Nah, ini juga di video sebelumnya udah sempat disinggung juga maksudnya. Ketulusan ini memang kata kunci untuk perjuangan melawan diri, Mas. Perjuangan melawan diri. Karena kalau seseorang masih teriming-imingi oleh janji pahala, walaupun itu nggak salah ya. Iya. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi ketulusannya, kadarnya masih ini. Belum sampai kepada kemurnian, keberimanan, kemurnian untuk menuju kepada hakikat ilahi itu belum. Artinya perjuangan membebaskan diri itu untuk membersihkan niat, membersihkan hati sampai pada kondisi bahwa kita lillahi ta'ala gitu maksudnya. Iya, makanya ada hadis yang menarik ya. Jadi hadis itu menjelaskan tidak ada amal yang paling berat seperti niat. Itu paling berat itu ya. Iya. Kalau kita lihat kan ya apa susahnya niat, saya niat pergi selesai itu kan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Iya, seperti itu. Kenapa? Karena yang susah di niat itu adalah bukan dari sisi niatnya sebenarnya, tapi kemurnian. Kemurnian, dimensi kemurnian bahwa misalnya saya benar-benar kepada Tuhan, apakah betul gitu. Seandainya Tuhan nggak memberi apa-apa, maka kita juga akan melakukan. Gitu. Sampai ada pertanyaan para sufi, kalau misalnya nggak ada surga neraka, apa tetap masih sholat itu? Iya. Gitu. Jadi ketulusan ini bukan sesuatu yang diraih begitu aja maksudnya, tapi memang butuh perjuangan yang panjang maksudnya. Iya, perjuangan dan usaha tentu. Nah, kalau kita kembalikan ke niat gitu maksudnya, kan kita kan, ya itu yang Mas Nur tadi bilang bahwa kan saya udah niat bahwa ini untuk membantu orang yang kekurangan, ini saya niatkan untuk membantu orang yang membutuhkan, saya niatkan untuk ibadah kepada Allah gitu ya, pada Tuhan gitu. Saya niatkan untuk melayani kemanusiaan. Jadi ternyata itu belum cukup maksudnya. Jadi ketulusan itu untuk makom kita, Mas. Makom kita. Di mata Tuhan ternyata maksudnya masih ada yang lebih gitu, yang memang itu disebut dengan hamba-hamba yang mukhlasin, yang benar-benar tidak mau sesuatu kecuali Tuhan. Kan pernah kita bahas, tamu itu kan banyak macamnya ya. Ada tamu dia ke rumah karena mau makanan kita, itu kan. Ada tamu karena rumahnya indah sehingga dia ke sana. Ada tamu memang karena tuan rumah gitu. Dia tidak peduli mau ada makanan, mau tidak ada makanan, mau rumahnya bagus atau tidak. Dia benar-benar ingin tuan rumahnya gitu. Dan itu memang sedikit ya. Dan itulah yang tulus itu ya. Iya, itulah sebabnya kenapa banyak bahasa Quran itu tentang surga neraka. Kenapa? Karena banyak dari kita memang penyembahan itu karena dimensi surga neraka. Kemurnian, ketulusan, dan kejernihan yang memang Tuhan kita itu memang itu hanya ada dengan para pecinta, para wali gitu. Untuk sampai pada ketulusan itu. Iya, makanya disebut dengan makom pecinta ya. Kalau dalam tradisi sufi disebut makom pecinta, makom para wali. Artinya pecinta ini mungkin untuk memudahkan pemahaman maksudnya bahwa tulus itu seperti matahari menyinari bumi gitu ya, yang tidak pernah mengharapkan balasan atau seorang ibu pada anak gitu. Tapi bahasa-bahasa para sufi itu adalah mungkin untuk memudahkan kaum awam memahami juga. Meskipun tidak sulit ya. Cuma terkait dengan ketulusan ini maksudnya, ini memang sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir tadi yang Mas Nur bilang ya. Cuma untuk sampai ke sana nih Mas Nur, kan kita nggak tahu nih kita akan sampai apa enggak gitu ya. Kita akan sampai apa enggak. Nah itu bagaimana sebenarnya secara nilainya atau maksudnya kita nggak tahu nih, kita sedang berjalan menuju melawan diri, menuju perjuangan membebaskan diri. Nah kita nggak tahu nih akan sampai apa enggak, gitu, akan berhasil atau enggak. Gitu. Nah di mata tasawuf gimana? Bukan begitu. Jadi memang tugas kita adalah berjalan, berjalan. Nah, berjalan itu kan proses ya. Proses. Seperti dalam ranah sofistik, proses itu adalah bukan sesuatu yang instan. Makanya kenapa tadi selalu dimulai dengan hal yang kecil-kecil, karena ini bukan instan. Kita bukan mengkebiri hawa nafsu dan syahwat. Tugas kita adalah mengendalikan, mengontrol.
makanya mulailah yang kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya kita harus sadari bahwa dalam perjalanan ini pasti kita jatuh, kan? Pasti kita menemukan kegagalan, itu pasti. Kenapa? Karena saya sekarang umur 40-an ya. Tahu-tahu baru mulai berjalan. Nah, otomatis saya harus membayar yang di belakang ini. Harus dibayar itu maksudnya? Harus dibayar. Kenapa harus dibayar? Dibayar dalam pengertian begini. Sudah banyak sifat-sifat buruk saya yang sudah menjadi malakah, kalau dalam bahasa tasawufnya malakah, yaitu melekat. Tajasmul akmal ya, udah membentuk gitu ya. Membentuk diri saya. Nah, saya harus mencoba untuk bagaimana saya tidak terdominasi oleh sifat-sifat yang buruk ini. Itu kan? Nah, itu maksudnya tentu usaha yang tidak mudah, makanya mulai yang kecil-kecil. Dan kalau kita jatuh bukan berarti itu dilihat sebagai satu kegagalan, bukan, tapi itu justru memberikan satu kesadaran bahwa saya jatuh ya. Maksudnya kita sadar bahwa jatuh itu sudah luar biasa, Mas. Kan? Okay. Daripada kemarin yang sebelumnya itu kita biarkan saja, kita lalai dan seterusnya. Nah, kalau kita masuk sudah dalam proses, nah kita harus sadari kalau jatuh ya saya jatuh gitu. Dan kita harus kembali lagi. Nah, sehingga nanti Tuhan yang Tuhan lihat itu sebenarnya adalah dimensi jihadnya. Usaha. Karena begini, Mas, untuk sampai kepada satu makom itu memang give. Oke, pemberian. Jadi makom itu give. Jadi kita berjalan sejauh mana kalau Tuhan belum berniat memberi, memang belum ya. Iya. Atau sebaliknya, ada seperti yang pernah saya kisahkan, preman gitu, tahu-tahu dia besoknya di sufi. Iya. Itu kan? Give, ya? Itu juga give. Artinya kita tidak bisa, saya udah pria atau sekian tahun, saya belum dapat give, kita nggak bisa protes gitu ya? Nggak bisa. Itu give. Cuma makanya intinya adalah kita berjalan. Karena begini, kita tidak tahu apakah ketika makom itu diberikan kepada saya, itu maslahat untuk saya atau tidak. Itu masalah saya tidak. Boleh jadi tidak masalah sehingga Tuhan belum membukakan saat ini. Ya. Menarik, Mas Nur, bahwa kadang kita mengukur pencapaian sesuatu itu kan berdasarkan berbanding lurus dengan usaha. Gitu. Ya, betul. Ternyata dalam sufisme, tasawuf ini menarik gitu ya, bahwa sesuatu yang diraih itu adalah lebih pada berkah dari ilahi gitu ya, give. Artinya di sini juga kita nggak bisa sombong gitu ya, wah ini usahanya udah sekian, ini saya baca buku udah sekian, nggak bisa gitu ya. Karena itu ya terserah pada yang di atas sebenarnya. Kalau sombong ya jatuh. Turun lagi. Ya, jadi teringat ini, Mas, ada seorang sufi juga, dia nulis buku kitab yang sangat banyak gitu ya. Suatu saat ditanya oleh sesama sufi nih, makom kamu sebenarnya tinggi apakah karena menulis berbagai kitab sekian banyak ini? Kata dia, enggak. Terus karena yang mana? Karena khidmat dia kepada orang tuanya gitu. Artinya memang ya kita nggak tahu ya mana yang akan membawa kita kepada suatu makom, Mas Nur. Cuma yang menarik memang tadi Mas Nur bilang bahwa kita harus terus berjalan, Mas Nur. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Cuma namanya jalan ini kan kadang ada letihnya gitu maksudnya. Pasti. Dan ini mungkin kenapa kita harus butuh pada guru, Mas. Guru, mursyid. Sehingga pada saat kita letih, lelah atau salah arah itu ada yang mengingatkan gitu maksudnya. Tapi kalau misal guru ini harus bentuk hadir atau kita bisa tawasul pada guru yang gaib gitu, Mas? Idealnya hadir. Karena kenapa harus hadir? Karena begini, kayak kita ke dokter dan kita kemudian mengeluhkan persoalan kita, dia tahu kadar obatnya. Kau minum ini. Mursyid persis dengan seorang tabib. Makanya Rumi menyebutnya tabib ruhani. Ada di kisah kedua Masnawi, kisah seorang raja yang jatuh cinta pada budak yang cantik. Situ ada persoalan tentang tabib ruhani, seorang mursyid. Nah, memang dia seperti seorang tabib yang memberikan resep gitu. Makanya idealnya adalah bertemu dengan sosok yang memang hadir nyata. Makanya ada istilah kaidah dalam sufi, orang yang sudah menemukan mursyid seolah-olah setengah perjalanannya selesai. Gitu. Jadi, cuma untuk membedakan bahwa ini mursyid yang... Nah, itu susah. Makanya itu yang saya selalu sampaikan, ada tradisi yang berbeda. Kalau dulu mursyid nyari murid. Nah, sekarang murid nyari mursyid. Makanya akhirnya banyak yang ngaku mursyid. Nah, memang
problemnya gitu. Makanya itu juga bagian perjalanan untuk menemukan mursyid itu Mas Nur. Iya. Makanya bagusnya kalau sekarang ini adalah kita memperkaya pengetahuan, knowledge. Memperkaya knowledge. Nah, semoga itu menjadi bekal sembari kita bersungguh-sungguh untuk niat dalam proses perjalanan. Terima kasih Mas Nur, ini luar biasa sekali uraiannya tentang perjuangan untuk membebaskan diri Mas Nur. Dan itu suatu perjalanan yang tidak akan berujung ya, karena kita berjalan menuju hakikat tak terbatas. Gitu Mas Nur. Nah, ini bagian akhir nih Mas Nur, saya ingin mengutip syair Rumi Mas Nur ya. Jadi dalam perjalanan kan kita pasti ada jatuh bangun, kita kadang ada futur gitu ya, malas segala macam. Menariknya adalah Rumi mengatakan, kemarilah engkau yang pernah mengingkari janji ribuan kali, yang pernah istilahnya pernah tak menepati janji kepadaku dalam arti ilahi gitu, tapi tetap kemarilah gitu. Ini hiburan atau apa ini Mas? Atau ya memang seperti itu. Kita maksudnya begini, kita tidak mungkin membandingkan rahmat kasih sayang kita antara kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin membandingkan. Kita ini kesalahan kita selalu membandingkan sifat kita dengan sifat Tuhan seolah sama gitu. Makanya kalau kita tidak memaafkan si fulan, kita mengatakan Tuhan pasti tidak memaafkan karena saya tidak memaafkan. Ini seolah-olah tuh sifat Tuhan terpenjara oleh kita gitu kan. Karena Tuhan memaafkannya tergantung pada dia. Gitu. Iya gitu. Padahal rahmatku mendahului murkaku. Murkaku itu sudah hadis kok. Rahmatku mendahului murkaku. Makanya nggak bisa kita bayangkan sebenarnya. Makanya betul, kemarilah engkau, siapapun engkau. Baik pengenala, pencari yang pernah kecewa ribuan kali ya kemarin. Artinya setiap saat gitu ya, kita nggak boleh putus asa Mas. Nggak boleh putus asa. Nah kalau nggak salah putus asa itu dilarang sama Tuhan Mas. Iya, dilarang. Nah ini uraian dari Mas Nur terkait pembebasan diri, tema Agustus nih Mas Nur ya. Iya. Walaupun ini tentu masih bagian awal dari perjuangan pembebasan diri kita Mas. Iya. Nah kita pun juga masih berjuang untuk melawan diri kita. Terus semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat menempuh perjalanan. Amin. Bahwa sesungguhnya lawan kita, musuh kita yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi tak perlu memaksakan pandangan, tak perlu main hakim sendiri sampai perlu mendirikan apa gitu. Kita tegakkan di dalam kerajaan kita gitu loh. Syekh Akbar mengatakan maksudnya. Itu terima kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Ray. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang setuju dengan pembahasan kita boleh ditulis di komentar ya Mas Nur ya, bisa disampaikan ke kita juga. Mungkin bisa akan kita jawab dalam video selanjutnya atau bisa kita komunikasikan gitu Mas Nur ya. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Ray.